sendiri nggak muncul dari satu orang, tapi muncul di beberapa karya yang punya ciri khas yang sama. Jadi secara konsisten yang ada di dalam sebuah karya, dan munculnya itu nggak cuma di nggak cuma di karya satu orang doang, gitu, tapi beberapa orang. Lebih jauh lagi di beberapa konsisten secara urutan atau durasi waktu tertentu. Jadi nggak cuma muncul sehari dihasilkan oleh Rihanna gitu, bisa terus kemudian orang-orang akan mengenali bahwa itu sebagai langgam atau style si Rihanna, kayak gitu doang. Tapi ketika saya punya satu karya, kemudian ciri khas yang ada di dalam karya saya juga mempengaruhi karya kalian misalnya, kemudian kalian pulang ke daerah asal kalian masing-masing, kemudian mempengaruhi lagi, dan secara konsisten muncul terus di dalam satu durasi waktu tertentu, ini bisa jadi satu langgam desain. Munculannya biasanya karena ada situasi zaman ditambah dengan munculnya teknologi yang baru misalnya, dan harus juga ada rasa bosan, jadi pengen bikin sesuatu yang baru lagi. Nanti kalau sudah ada kombinasi dari ketiganya, lalu muncullah langgam baru. Biasa contoh misalnya di masa lalu ada zaman industrialisasi, sebelumnya biasanya orang pakai art and craft misalnya. Ketika menghasilkan sesuatu, benar-benar dihasilkan oleh kerjaan tangan gitu ya, manusia gitu. Kemudian berubah, begitu teknologi baru ada, maka muncullah satu gaya desain baru yang desainnya itu memang hasil dari teknologi atau mesin. Gitu, jadi kayak misalnya lahirnya Bauhaus, ya Bauhaus ada perang dunia, lalu perang dunia berakhir, perang dunia di Jerman berakhir, kemudian Jerman punya teknologi, kemudian teknologi itu mempengaruhi desain-desainnya. Tadinya misalnya desain kursi itu seperti kursi ukiran Jepara gitu yang beriup-iup ukirannya, kemudian karena tadi ada teknologi baru dan rasa bosan dengan desain tersebut, maka muncul desain-desain yang lebih simpel. Itulah desain Bauhaus. Ini nama-namanya atau langgam yang ada atau yang pernah ada banyak, tapi tadi saya sudah sebut saja 6 langgam aja. Jadi diantara semuanya kita hanya akan pakai 6 langgam aja. 6 langgam yang kalian gunakan atau diadaptasi ke dalam desain stationery dan desain poster UMKM yang sudah kalian pilih masing-masing. Benar nggak materinya sama kan? Yang pertama adalah art nouveau. Lihat ya karya desain yang seperti contoh gambar tersebut, yang muncul sebagai reaksi dari industrialisasi. Jadi tadi cerita sedikit soal Bauhaus, di mana mesin atau teknologi mengubah desain-desain yang tadinya rumit kemudian jadi desain-desain yang sederhana, tapi kemudian muncul lagi rasa bosan ya, ketika semua desain atau semua karya hasilnya adalah hasil karya mesin yang menghilangkan sifat manusiawi dalam seni, lalu muncullah gerakan atau aliran seni art nouveau. Ciri-ciri utama dari art nouveau itu dia ambil inspirasi bentuknya dari bentuk alam, misalnya tanaman, bunga, kemudian biasanya menampilkan wujud perempuan dengan gestur tertentu yang terlihat lebih estetis. Lalu pakainya akhirnya warna-warna yang muncul juga warna-warna yang sesuai dengan warna-warna alam, cenderung lembut. Biasanya dipakai hijau olive, kuning tanah atau ochre, coklat, ungu pun pakainya ungu pudar. Lalu ada sentuhan warna gold atau emas. Biasanya komposisinya layoutnya itu asimetris, kemudian ada bentuk-bentuk frame. Lalu jenis-jenis huruf yang dipakai yang khas dari art nouveau adalah huruf-huruf dekoratif. Nah, sejauh yang ada di materi tersebut dan apa yang akan dijelaskan, biasanya kita saat ini bukan lebih kepada sejarahnya, tapi kepada ciri visual apa yang khas di setiap langgam tersebut. Ini contoh yang cukup
desain, dua desain yang ikonik dari masa tersebut. Ya, ada gestur perempuan dengan gestur tertutup, kemudian ada gaya bentuknya bingkai atau framing, pakai huruf yang dekoratif, warna-warnanya cenderung warna-warna yang lembut. Kalau yang ini adalah contoh cepat saja. Contoh cepat tidak saya desain sendiri secara menggambar atau tracing dan sebagainya. Saya pakai AI, masukin prompt singkat doang. Maksudnya nggak detail gitu ya. Jadi kalau dibilang ini adalah contoh yang paling benar ya nggak juga. Tapi kurang lebih mau menggambarkan bagaimana gaya desain Art Nouveau tadi diadaptasi ke dalam sebuah desain yang diciptakan hari ini, bukan di waktu di masa tadi Art Nouveau berkembang. Saya ambil ciri-ciri visual yang khas dari Art Nouveau seperti penggunaan figur perempuan, lalu ada bentuk desain framing, kemudian pakai unsur-unsur alam seperti sulur, daun, bunga, warna-warnanya juga demikian. Huruf yang dipakai adalah huruf dekoratif. Jadi ini contoh saja ketika gaya desain Art Nouveau diaplikasikan ke dalam sebuah poster UMKM. Kalau misalnya dicari di karya-karya terkenal untuk Art Nouveau ya mungkin nggak ketemu gambar kelapa atau gambar daun pandan. Kita harus buat sendiri. Lalu setelah Art Nouveau ada yang agak berseberangan dari yang tadi adalah The skill. Ini modern, gerakan seni modern mulai di Belanda di sekolah. Di situ ada senimannya namanya Piet Mondrian yang memulai gerakan ini. The skill dalam bahasa Belanda artinya gaya. Dia mengatakan bahwa keindahan itu ada dalam kemurnian, bukan dalam real alam. Jadi harus ada hitung-hitungannya. Sedangkan kalau alam menurutnya adalah sesuatu yang lebih abstrak atau tidak teratur. Jadi kalau the skill benar-benar mengandalkan tentang hitungan matematika ya, yang pas, yang logis. Bentuk-bentuk yang muncul di desain the skill ada persegi panjang, garis-garis lurus. Gak ada lingkaran, garis-garis lurusnya itu pun tegak lurus, entah vertikal ataupun horizontal, jadi gak ada garis-garis diagonal. Lalu warnanya juga lumayan ketat, yang dipakai adalah warna-warna primer, merah, kuning, dan biru. Biasanya ditambah ada tambahan hitam dan putih kalau ada abu-abu, tapi tidak digolongkan sebagai warna. Hanya terang, gelap, dan diantaranya hitam. Lalu menggunakan sistem grid-nya yang cukup kaku, grid, kalau kalian tahu grid yang awal-awal kita pelajari, tapi tidak simetris, jadi asimetris meskipun menggunakan grid yang kaku, garis-garisnya horizontal vertikal aja, tapi layoutnya cenderung atau biasanya asimetris. Ini contoh karya dari si tokohnya ya, Mondrian. Dia benar-benar garis vertikal, horizontal. Kemudian karena pertemuan garis horizontal vertikal tadi membentuk bidang kayak persegi panjang. Lalu warna-warna yang dia pakai ya hitam, putih, merah, biru, dan kuning. Saya masukin sekali lagi prompt sederhana, tapi dia tidak terlalu bisa menerjemahkannya secara ketat. Biasanya dia masih taruh lingkaran ya, mau menggambarkan telepon mungkin karena promptnya tidak terlalu jelas juga. Dan terjemahkannya adalah seperti ini, karena dia namanya telepon, lalu diterjemahkan telepon itu jadi grafis lingkaran. Padahal sebenarnya kalau lebih jelek mungkin bisa aja kayak gini. Di sini dinyalakan grafis tadi. Kalau kalian bikin nanti gimana nih? Kan poster produknya kan nggak bisa selalu persegi atau persegi panjang. Jadi kita bisa kalau kalian dengan penggunaan foto, tapi fotonya tetap
kita bisa produksi warnanya sendiri. Jadi warnanya kita ubah gitu, nggak seperti warna aslinya. Misalnya saya mau kopi hitam ya, misalnya di sini cendol gitu ya, warnanya macam-macam gitu, atau esteller. Kita ganti nih fotonya jadi foto satu warna aja, misalnya warna biru atau warna merah. Tadi udah ada 2 ya, import sama distill, berarti udah punya berapa desain? 8 ya? 8 desain. 8 desain dengan 2 langgam. Yang ini bacanya apa nih? Synwave. Synwave ini suka disebut juga outrun. Langgam visual yang lahir dari obsesi modern terhadap budaya pop, film, video game tahun 80-an. Jadi dia mulainya di tahun 2000-an, tapi dia pakai ornamen atau gaya-gayanya tahun 1980-an. Dia dimulainya dari genre musik elektronik, lalu visualnya ini menyusul, maksudnya dalam genre musik tersebut kan nanti dilengkapi ada poster, lalu biasanya dulu kaset, ada cover kaset dan sebagainya. Untuk synthwave ini moodnya adalah retro futuristik, dibuat seperti kesannya keren, heroik, ada cepat gitu ya, sebut-sebutan, biasanya juga pakai ornamental, pakai objek-objek yang seperti mobil sport kayak gitu. Suasananya yang dipakai adalah suasana malam hari, biasanya pakai warna magenta atau ungu, hitam, kemudian warna-warna yang neon, jadi ada kesan bercahaya gitu ya, cahaya seperti cahaya neon, kayak neon box. Itu ada objek populernya tadi mobil sport, ada grid, lalu ada visual-visual seperti matahari terbenam. Ini contoh yang populernya. Sebelah sini itu cover video game ya, cover video game. Lalu yang sebelah kanannya contoh poster yang mengadaptasi langgam synthwave tadi. Oke, saya coba membuat contohnya. Warna-warna ungu, biru, suasananya malam, hitam, lalu warna-warna neon. Oke, itu tadi sudah 3. Ini adalah langgam yang keempat, etnik. Rancangan grafis etnik ini titik beratnya pada sisi tradisional, kemudian keragaman etnis tertentu. Dia mengadopsi atau modifikasi dari bentuk karya-karya seni, arsitek, ceria, disesuaikan dengan etnik yang mau diambil. Kemudian ciri visualnya ada bentuk komposisi warnanya juga disesuaikan dengan etnis apa yang mau diadaptasi. Nanti kalau misalnya bicara tentang UAS, yang diminta biasanya adalah etnik tradisional, etnik Nusantara. Ya. Oke, yang berikutnya di sini ada 3 contoh. 3-nya menggunakan langgam etnik, tapi etniknya yang Nusantara hanya 1, yang sebelah kanan. Ada tulisan pesona Indonesia. Ya, yang sebelahnya. Ini kalau kita misalnya terbiasa dengan mencari inspirasi dari template atau mungkin di pencarian sederhana kayak pencarian Google gitu, kalian tulis etnik gitu ya, muncul mungkin ketiga contoh ini ada. Tapi disesuaikan konteksnya. Kalau bicara tentang etnik Nusantara, berarti yang lebih tepat adalah yang orange biru itu. Ya, dia pakai motif dari batik. Yang kedua di sebelahnya juga etnik, bukan etnik Nusantara. Ini contohnya si kelompok tadi lagi. Satu pakai namanya foto, yang sebelahnya
ilustrasi, pakai vektor. Oke, yang berikutnya adalah pop art. Kalau ini mungkin sudah sangat akrab ya dengan ciri khas dari pop art. Dia pakai warna-warna yang berani. Kalau untuk jenis huruf, teksnya biasa pakai huruf-huruf tebal, huruf kapital, atau ukuran huruf yang besar dengan stroke yang tebal. Kemudian pakai warna-warna komik, ada gaya half tone dots-nya juga. Lalu biasanya juga repetisi. Nah, itu repetisi dari ilustrasi wajah kayak Madonna itu atau dari produk. Sejarahnya secara singkat, dia adalah satu aliran seni yang merasa jenuh gitu kalau pada masa itu bahwa seni katanya bukan untuk kelas menengah ke bawah, hanya untuk kaum kaya aja. Muncullah aliran ini. Ini contoh karya yang ikoniknya tahun 1962. Ini adalah percobaan menerjemahkannya supaya si gaya pop art tadi bisa adaptasi untuk font hidup. Contohnya ya, ada repetisi, ada half tone dots, kemudian warnanya kontras, pakai huruf-huruf kapital, huruf besar dengan stroke yang tebal. Nah, ini yang terakhir, bacanya apa ya? Good. Jadi juga mungkin saya akrab dengan kalian kayak grafis seperti ini. Secara visual, sejak dari postmodern, desainer saat itu merasa bosan dengan karya-karya yang dihasilkan oleh komputer yang kesannya jadi terlalu rapi, terlalu sempurna. Lalu dia mau bikin satu karya yang justru ada sentuhan manusia, artinya nggak selalu sempurna, nggak selalu sama, kayak misalnya hasil dari sablonan, mungkin kadang sablonan yang hasil pertama sempurna, yang sudah yang kesekian catnya berkurang dan sebagainya. Ini mungkin contoh-contohnya bisa kalian lihat dan bisa kalian tangkap sendiri. Kira-kira kalau dalam langgam ini kalau stuck layoutnya seperti apa? Apakah simetris atau asimetris? Ya, kalau ada di Destil misalnya atau di modern ada form follow function, kalau di grunge ini form follow emotion. Jadi bentuknya sesuai dengan emosi si kreatornya. Lebih bebas gitu ya, desainnya tanpa grid, tidak ada aturan yang terlalu mengikat pada gaya atau langgam grunge ini. Jadi lebih kepada intuisi atau kebetulan ya, kita happy accident gitu. Visualnya identik dengan hasil visual dari kolase atau gunting lab. Lalu hasil gambar atau teks yang nggak sempurna, misalnya kayak efek-efek mesin fotokopi yang udah rusak gitu ya. Lalu pesan visualnya misalnya ada kayak kotor, lalu personal, spesifik di era-eranya gaya-gaya tahun 90-an. Lalu di sana dia punya quote-nya, katanya don't mistake utility for communication, gitu ya. Jangan salah artinya kalau perbedaan dengan komunikasi, jadi itu dua hal yang berbeda. Menurut senimannya bahwa desain bisa juga berkomunikasi lewat perasaan meskipun teksnya sulit dibaca. Kalau contohnya saya kurang puas, tapi kira-kira harusnya lebih ekspresif lagi penempatan hurufnya, kemudian seperti quote yang tadi, bahwa seharusnya dia lebih bisa menyampaikan emosi ketimbang keterbacaannya. Tapi kurang lebih ya. Nah,
berantakan. penggunaan latar belakang kertas yang sobek, lalu kayak fontnya belum sempurna ngerjainnya, kayak foto yang dibuat seperti ada cipratan cat dan seterusnya dan seterusnya. Itu cukup mewakili tadi gaya si grunge-nya tadi, walaupun tidak bisa semaksimal seperti ini ya. Nah, ini yang tadi di awal saya katakan, perancangan stationery set dan poster UMKM menggunakan 6 rangkaian desain yang berbeda-beda. Ini nanti setiap kelas sepertinya akan berbeda. Kalau kamu punya kebiasaan ngerjain barang-barang teman, kemudian temennya bukan dari kelas yang sama, nggak usah terlalu bingung-bingung amat. Jadi kalau lain gitu ya, emang lain. Emang setiap kelas diusahakan berbeda-beda. Berbeda paketannya gitu ya. Tapi ada kemungkinan kalau ada pop-up di kelas lain juga nanti ada pop-up, tapi beda paketannya. Lalu UMKM-nya, UMKM atau brand lokal yang kalian sudah pilih, 6 desain stationery setnya itu hasil transformasi dari langgam-langgam tadi. Kemudian bikin satu rancangan stationery set dan poster yang di dalamnya terdapat 6 bagian. Ini ya 24, jadi kalau lupa bingung-bingung 24 munculnya dari mana? Munculnya dari nama desain. Kemudian ada 4 media yang diwajibkan. Salah satunya poster. Yang 3-nya masih ada kemungkinan berubah antara business card, business envelope, kemudian corporate ID card. Banyak. Bisa jadi misalnya hanya business card, business envelope, lalu fakturan. Iya. Udah kayak tahun lalu udah beli 5 kalau tahu-tahu. 5 orang. Iya. Kenapa dari aset ini kalau bisa dibayarnya keteteran kan? Iya. Udah nyari aset. Nyari aset-asetnya. Karakter si brandnya gitu. Cuman saat kita ikutin langgam tuh apa ada perubahan identitas di brand tersebut? Ya, kalau bicaranya soal branding, bukan branding kan? Misalnya gini, dia punya menu corporate identity-nya warnanya merah kuning biru. Merah kuning biru, kemudian mau masuk ke Artuko. Artuko kan tidak punya kecerahan yang misalnya sama ya. Misalnya dia punya menu-nya itu warnanya cerah seperti distill. Gimana nerjemahinnya dia ke Artuko? Mungkin ya bisa, mungkin tetap dekoratifnya ya, sebenarnya dekorasinya aja. Kita bisa pakai merah kuning biru dengan intensitas warna yang dikurangin. Bisa begitu caranya yang sebenarnya. Tapi kalau dalam konteks kita di pakai satu, kita baru belajar tentang langgam tuh ada macam-macam. Kemudian ketika kita membuat stationery set dan poster, kita bisa mengambil Apaan nih? jadi sampai Iya. kita lagi nge-branding. Ada yang beda nanti dimodifikasi kalau di KP3 kemasan. Langsung cetak langsung jadi Iya langsung cetak. kedua. Kalau 2 sih Lebih ngulang atau ngulang deh kayak. Ngulang ya. tiga satu lima atau empat atau lima tiga tiga benar Iya 3. semester 5 Iya semester 5. Di KP3. hubungan orang kalau bawa cetak Iya. Iya tuh. packaging Paket-paket pokoknya kemasannya harus unik. Desain kemasannya apaan gitu. iya terus sama Iya. sering lihat cutting bawa-bawanya nama Iya, kadang kan suka dititipin temen, disuruh nitip ini buat fotokopi kemasannya, pas kemasannya bukan kertas biasa. Iya karton, karton, gak kardus gitu. yang murah Iya, cariin yang murah. Terus sama desain kemasannya kayak gimana, segitiga, segi 4 atau segi 5 atau lingkaran, segitiga, kerucut gitu. Banyak deh jenisnya. lipat yang lainnya Iya, ada belajar lipatan juga kitanya tuh. Belajar lipatan. iya benar Kalau ada referensi mungkin untuk dia nggak tahu
Hah? Yang kayak apa belum? Yang sekarang. Yang kemarin. Iya. Iya. Apaan? Ayam goreng aja. Ayam goreng Bu Manda. Ayam goreng. Yang bumbu kuning tuh digoreng tuh. Bumbu kuning terus digoreng. Masih kayak masih latihan kalau nggak di satu nama ataupun kayak di saat tadi itu Gue rekam biar ngerti. Gue rekam. Gue rekam terus gue upload di YouTube. Di kosan gue yang punya gue bimbing kacamata ada yang samping perempuan Oh. yang pakai dasar. Dia jago anak DG dia di sini. Hah? Anak sini dia. Oh. Sepuh aja. Sepuh ya. Haha. Sepuh. Anak sepuh. Kemudian suka pelit ilmu aja. Beda ilmu ya. Oh ini dia sama nih contohnya. Tapi bedanya kita nggak diperlihatin, nggak diboleh dilihatin. Aku lihat dibagi gitu. Nanti kan Iya. Kelas-kelas sebelumnya kali kakak kelas yang lain sebelumnya. Contohnya no. Oh iya. kesatuan lah, kesatuan. Ya satu kesatuan. Satu nama, undangan. Soalnya bolak-balik sih, bolak-balik. Iya bolak-balik. Bolak-balik. Kartu nama, undangan, sama kartu ID card. ID card sama kartu nama beda nggak sih? ID card bukannya sama ya? Untuk etnik, saya mau kasih contohnya, bukan contoh yang sempurna ya, kan? Bukan ini bukan benar gitu ya. Satu yang bisa dicontoh adalah dia punya varian inline antara poster, kemudian stationery setnya, artinya ornamen apapun yang ada di dalam poster dia ada juga di dalam stationery set, entah itu ke amplop, kartu nama atau ID card. Itu satu poin yang bisa kalian pelajari bahwa itu yang benar. Kemudian tata letaknya tidak harus misalnya yang poster tadi itu bentuknya kayak gitu tuh, terus kemudian utuh-utuh semua itu ditaruh di dalam satu nama. Nanti jadi kebanyakan ornamen, kemudian informasi yang seharusnya ada di kartu nama nggak muat ditaruh di mana gitu kan, bingung jadi. Bisa diambil sebagian, tapi masih menggunakan ornamen yang sama, masih dengan gaya kemudian tone yang sama. Kemudian tadi teman kamu tanya kalau misalnya synthwave itu yang dengan gaya warnanya neon, ungu dan sebagainya sulit untuk diterjemahkan ke dalam kartu nama, mungkin karena linknya kecil, informasinya banyak. Kalau mau tulis nomor handphone kemudian dikasih glow gitu di sekitar hurufnya, malah keterbacaannya akan hilang dan sebagainya. Ketika menerjemahkan, kita tidak lagi menerjemahkan gimana bahasanya. Kalau menerjemahkan gitu ya, kata-kata menerjemahkan, Nyari kaset bikin diri atau menyampaikan sesuatu yang maknanya Palingan ngambil terus dimodifikasi. Palingan gue itu di Pinterest, Google atau kayak AI. yang betul-betul kaset itu yang mungkin yang Iya. Palingan tuh referensinya diambil aja di itu referensi ditaruh referensi. Iya. Ini dia ada ruang kosong yang dia sisakan untuk menulis teksnya, teks informasi kartu nama tuh di bawah. Synthwave-nya tadi juga bisa tetap kita gunakan synthwave. Ornamen etnik tadi dari warna ada desain kayak gini kan dari desain. Iya, entah kalau desain gitu. Kemudian warna dasarnya kita pakainya warnanya hitam. Kemudian teks di atasnya bisa pakai warnanya yang hijau tapi
nggak perlu harus kemudian ada glowing di sekitar hurufnya, nggak harus selalu diterapkannya di mana mungkin bisa di nama kan boleh besar ya, dalam satu nama hierarkinya font dengan font paling besar ada di nama pemegang kartu atau nama dari UMKM-nya. Itu aja yang kita buat jadi pakai gaya huruf KK atau SINWK. Jadi nggak harus semua terus apa ya? Blok gitu tidak, kalau SINWK hurufnya harus hurufnya terus semuanya dimenangin gitu. Kayak gitu cara menerjemahkannya ke dalam sebuah desain. Sama juga kayak pakai baju gayanya gaya pop art nih ke fashion ya, nggak mungkin juga kita pakai baju terus kayaknya merah dengan pop art biru kayaknya bagus deh, terus celananya begitu juga ya kan gitu ya. Jika diterjemahkan ke dalam desain fashion mungkin bajunya kita pakai gaya pop art, bawahannya kita tetap pakai roknya satu warna biru gitu ya, nggak ada masalah. Jadi menerjemahkan itu nggak harus plok-plok sama gitu. Nah, itu kenapa khas apa yang kita taruh di sana. Iya, A4. Karena kalau mau contoh, saya baru bikin yang poster-poster tadi aja, salah satu sampai kata pertamanya belum, tapi kira-kira menerjemahkannya dalam tidak semua vlog harus kita semua yang dari poster ada di kartu nama juga. Nggak semua harus bagiannya muncul, tapi juga ketika memotong ya cropping-croppingnya juga dilihat kan sesuai dengan layoutnya. Kira-kira format pengerjaannya nanti akan seperti ini. Kalian tetap mengerjakannya real size pasti, tapi ketika dikumpulkannya ya amplopnya diperkecil, kartu nama, ID cardnya diperkecil, tapi dengan perbandingan yang tetap sama. Lalu yang harus kita koreksi dari desain ini adalah ketika dia bikin amplop desainnya seperti ini, kira-kira mau tulis perlu tulis apa lagi, apa yang kurang, apakah di sini sebaiknya ada alamat kirim ya atau UMKM-nya. Lalu kalau menaruh di sebelah mana nih naruh ini deh. Desain ini kan desain amplop bagian sisi paling depan. Untuk naruh nama penerima di sebelah mana? Apakah di sini? Apakah di tengah-tengah? Mengurangi sedikitnya atau enggak? Itu yang banyak mahasiswa bikinnya miss, dia lupa. Kayak ini kan dia bikin amplop warna hitam, lalu ada nama UMKM yang besar di tengah-tengah. Terus gimana nanti taruh alamat kah atau mau dikirim via pos dan sebagainya di sebelah mana, akan mengganggu atau enggak? Karena dia kan dibikin bukan sekedar hanya untuk ya udah dibikin ini bagus begini kan, tapi sebisa mungkin sampai dia menjalankan fungsinya dia tetap bagus kelihatannya. Nah, kira-kira ini contohnya sih ya benar inline antara desain satu ke desain berikutnya, tapi bagaimana dia bisa menjalankan fungsinya sebagai amplop berhasil enggak? Referensi itu atas. Lalu ini waktu namanya Apaan? Atas itu referensi kan. Iya, referensi. Referensi itu. Pasti kan yang tiba-tiba Komik coy. Siap mau pakai referensi itu. nah, Itu komik tadi coy. saya coba contohin di posternya kan pakai AI nih, pakai promnya dan nggak mungkin ya, mungkin kalian juga melakukan hal tersebut. Terus banyak cari terus. Iya. Pop art banyak. PR-nya adalah Kayak pop art kayak kartun-kartun zaman dulu aja. dengan prom yang sederhana, dia Warnanya juga kayaknya kesulitan sederhana kayak untuk, kartun warnanya. pasti teks ya, Bukan warna teks yang banyak, kayak dunia gitu nyata. cukup sulit bisa menerjemahkan yang kalian minta. Fiber tapi dia Nah, fiber typo tapi juga pasti pasti. Iya tuh. Lalu membuat desainnya inline antara poster, kartu nama, ID Kayak gue card, pernah bikin nama, komik tuh, ya, komik tuh. sulit. Jadi belum
belum tentu Bikin komik. Iya, kayak dengan komik. form yang sama saya bisa buat kartu nama Bisa sesuai menjadi komik, dengan ya? poster yang saya kasih di materi kalian itu akan sangat sulit. Saya juga tidak bisa melarang kalian untuk menggunakannya, tapi mungkin saran sedikit, mungkin bisa gunakannya sebagai pekerjaan dia untuk membuat aset. Nah, itu nih aset Ya, yang buat aset. Iya. Jadi kalian tetap desain sendiri, kalian tetap layout sendiri. Misalnya untuk artikel tadi kamu butuh kayak masuk ke aset. Iya, tuan putrinya, wanitanya. perempuan misalnya. Bikin sendiri. Jadi Anime yang boleh nggak? figur perempuannya aja. Anime perempuan. Lalu nanti misalnya yang paling esensial mungkin Kayaknya nggak boleh deh, karena kan itu karakter dunia nyata. foto produknya. Wanitanya karakter Boleh lah dunia kalian nyata. buat asetnya foto produknya. Jadi nanti Iya, bisa pop-up tuh. satu poin aja sih produknya itu. Produknya misalnya jus gitu ya, gelas ini foto lalu dibuat. Kita tolong sama dia untuk bikin dia bergaya bukan. Kita tolong untuk dia bikin bergaya AI, Iya, cat GPT. tapi nanti untuk Cat peletakannya, GPT. layoutnya, memposisikannya dengan elemen-elemen lain kalian kerjakan sendiri. Dengan begitu nanti kalian bisa pakai tuh aset tersebut ketika mendesain poster, ketika mendesain stationery set. Jadi jangan semuanya dia yang ngerjain karena pastinya ada musnya. Dan begitu itu nanti jadi kasih ke kliennya kelihatan bahwa oh ini bukan kerjaannya dia nih. ini aset sih. Itu deh, ada pertanyaan kan? Iya ya. Telepon. Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada? Lumayan jelas. Kalau nggak salah ada tugasnya. Tugasnya membuat catatan. Buat catatan. Ya, saya minta kalian membuat catatan tentang apa aja yang seharusnya ada di dalam poster dalam bentuk teks saja. Nih, misalnya contoh ini, saya usahakan informasinya lumayan lengkap, walaupun sebenarnya saya mencantumkan nomor, handphone dan sebagainya, tapi dia nggak bisa belakang itu. Ada logo, ada nama webcamnya. Kalau ada tagline-nya bisa diletakkan. Lalu setelah poster, sudah tahu poster gitu ya, ada foto produk, ada nama. Alangkah baiknya ada hal yang ditambahkan ketika poster itu tampil. Kan pasti yang punya poster pengen yang melihat melakukan sesuatu loh. Kita datang ke toko, kita mau beli dan sebagainya. Berarti kan kalau kayak gitu harus ada apa? Alamatnya, harus ada nomor kontaknya, gitu. Coba kalian lihat pekerjaan yang banyak. Ayam gue nggak lengkap lagi. Nggak ada nomor teleponnya. Ada produknya, ada namanya, selesai. Kita nggak tahu mesti ngapain. Udah kayak ini toko tempat ngewedang paling asing, ya udah di mana? Mau ngewedang di mana kita nggak tahu. Ya semuanya begitu dia buat. Nah ini sesuatu yang kelihatannya gampang lah. Ntar juga bisa. Tapi kalau nggak pernah tahu gitu ya, nggak pernah mencatat mungkin dia tuh hilang aja. Ini banyak ya kayak gini. Hampir semua ya, hampir semua tuh ini random loh. Saya ambil ini random dari kelas yang lumayan beda kan. Semua posternya oke lah, secara tampilan visual mungkin bagus aja, mungkin sesuai dengan langgamnya. Tapi terus apa? Dia jadi nggak bisa menjalankan fungsinya yang seharusnya, nggak menjalankan fungsinya sebagai poster dengan maksimal. Makanya saya minta ada tugas membuat catatan. Dibuat, ada catatannya? Belum. Alamat, nomor telepon, atau kontak lah, nomor WA. Catat nggak? Tidak mencatat.